Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di mana kami beranggotakan 6 orang, 1 moderator dan 4 pembawa materi. Saya Sultanto Ahmad selaku moderator, dan rekan-rekan saya Alwi Sirat, Iqbal Faisal Erwin, dan Andi Rijal sebagai pembawa materi, serta Laden sebagai anggota. Oke, langsung saja saya mempersilahkan kepada rekan saya Alwi Sirat untuk memaparkan materi yang akan dibawakan. Untuk itu saya persilahkan. Bentuk komunikasi antar budaya. Beberapa bentuk-bentuk komunikasi antar budaya dalam De Vito antara lain. Yang pertama, komunikasi antar budaya, misalnya antara orang Cina dan Portugis, atau antara orang Prancis dan orang Norwegia. Yang kedua, komunikasi antar ras yang berbeda. Kadang-kadang dinamakan komunikasi antar ras, misalnya antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Yang ketiga, komunikasi antar kelompok etnis yang berbeda. Kadang-kadang dinamakan komunikasi antar etnis. Misalnya, antara orang Amerika keturunan Italia dan orang Amerika keturunan Jerman. Yang keempat, komunikasi antar kelompok agama yang berbeda. Misalnya, antara orang Katolik Roma dan Episkopal, atau antara orang Islam dan orang Yahudi. Oke, itulah tadi pemaparan dari rekan saya Alwi Sirat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Iqbal. Untuk itu saya persilahkan. Yang kelima yaitu komunikasi antara bangsa yang berbeda, atau kadang-kadang dinamakan komunikasi internasional. Misalnya antara Amerika Serikat dan Meksiko, atau antara Perancis dan Italia. Yang keenam, komunikasi antar subkultur yang berbeda. Misalnya antara dokter dan pengacara, atau antara tunanetra dan tunarungu. Yang ketujuh, komunikasi antara suatu subkultur dan kultur yang dominan. Misalnya antara kaum homoseks dan kaum heteroseks, atau antara kaum manula dan kaum muda. Yang kedelapan, komunikasi antara jenis kelamin yang berbeda. Misalnya yaitu pria dan wanita. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari rekan saya Iqbal. Next akan ada rekan saya Faisal Erwin yang akan membawakan materi selanjutnya. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Pertama itu, faktor personal sebagai identitas diri terbagi 5 bagian. Yang kedua, faktor antar pribadi yang mempengaruhi komunikasi antar budaya terbagi 4 bagian. Yang pertama, faktor personal sebagai identitas diri. Bagian pertama, identitas merajuk pada asal-usul. Pengertiannya, identitas pada tataran hubungan antar manusia akan mengantar kita untuk memahami semua yang telah dikonseptualkan, yakni tentang bagaimana melakukan seorang untuk tempat orang lain. Struktur budaya adalah pola-pola persepsi, berpikir dan perasaan. Bagian kedua, memahami identitas budaya keseharian. Identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang memiliki oleh kelompok orang yang kita ketahui batasan-batasannya tak kalah dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan orang lain. Yang ketiga, identitas budaya merupakan ciri yang menunjukkan seorang karena orang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu. Yang keempat, identitas sosial. Identitas sosial terbentuk sebagai akibat dari keanggotaan dalam suatu kelompok kebudayaan. Tipe kelompok ini antara lain umur, gender, kerja, agama, kelas sosial, tempat, dan seterusnya. Bagian kelima, identitas pribadi. Identitas personal didasarkan pada keunikan, karakteristik,
pribadi seorang, perilaku budaya, suara, gerak-gerak anggota tubuh, nada suara, cara berpidato, warna pakaian, gunting rambut menunjukkan ciri khas seseorang pribadi tertentu yang rata-rata tidak dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor hubungan antara pribadi yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Yang pertama, sifat antar budaya yang berpengaruh terhadap interaksi. Semua manusia mempunyai mental, kemana dan maupun untuk berkomunikasi, sehingga dapat mengenal dan mengakomodasi siapapun yang berkomunikasi dengan nilai. Namun, persepsi manusia terhadap manusia lain hanya jatuh pada seorang atau kelompok yang tertentu. Bagian kedua, masalah karakteristik. Kepentingan unsur-unsur tersebut dapat tergantung atas faktor-faktor manakah dari keduanya kita itu diaspirasi. Sebagai contoh, nilai sebuah kebudayaan sangat, yakni bagian kita mengukur keberagaman orang lain, bagaimana orang itu bertindak dengan jujur dan benar, atau nilai tentang persahabatan, karena dalam situasi tertentu mungkin satu unsur tersebut sangat dominan diri pada unsur-unsur lain. Yang ketiga, derajat kesamaan komunikator dengan komunikan. Himofim mengacu pada kesamaan antar individu yang berinteraksi. Kesamaan itu merefleksikan kesamaan area atau wilayah, sikap atau nilai, tampil status sosial, kepribadian, dan keragaman aspek demografis. Dengan heterofit adalah kebalikan dari hemofil, mengacu pada derajat penampilan ketidaksamaan antara dua orang berkomunikasi, komunikasi antar budaya yang sangat dilandasi oleh heterofit yang berdasarkan dengan mereka hemofil. Yang keempat, di sini menjelaskan 8 bagian di mana keempat ini kemampuan menyampaikan pesan verbal antar budaya terbagi 8 bagian, yakni kapan orang lain berbicara dalam bentuk berkomunikasi antar budaya, perlu diperhatikan bahwa ada kebiasaan. Yang kedua, apa yang dilakukan laporan studi Ebas mengungkapkan bahwa orang atau Abrais Australia tidak pernah mengajukan pertanyaan mengapa pada tahun 1992 mendapati orang Antes jarang bertanya, terdapat bahwa pertanyaan dianggap terlalu keras. Mereka menuntut jawaban. Yang ketiga, kecepatan gender berbicara. Yang keempat, hal yang perhatikan konsep itu berkaitan erat dengan gaze atau pandangan mata. Yang kelima, masalah intonasi cukup berpengaruh dalam berbagai bahasa yang berbeda antar budaya. Yang keenam, gaya kaku dan puitis.
Yang ketujuh, bahasa tidak langsung. Yang ke-8, kemampuan menyampaikan pesan neoverbal antar pribadi. Selanjutnya, saya serahkan ke materi selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari rekan saya, Faisal Erwin. Selanjutnya akan ada rekan saya, Andi Rijal, untuk membawakan materi selanjutnya. Untuk itu, saya persilahkan. Pentingnya komunikasi antar budaya. Komunikasi lintas budaya penting untuk dipelajari. Dengan alasan 1. Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Kedua, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya meskipun nilai-nilainya berbeda. Ketiga, pengalaman-pengalaman antar budaya dapat menyenangkan dan menumbuhkan kepribadian. Keempat, keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan perpindahan seseorang dari pandangan yang monokultural ke pandangan multikultural terhadap interaksi antar manusia. Kelima, dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain, kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah-masalah manusia. Yang keenam, semakin mengancam pandangan dunia seseorang dalam pandangan dunia kita, semakin banyak hal yang harus kita pelajari. Meski semakin berbahaya untuk memahaminya, oleh karena itu, pemahaman atas orang lain secara interpersonal dan lintas budaya sangat penting sebagai suatu upaya yang memerlukan keberanian dan kepekaan. Oke, itulah tadi materi terakhir yang dibawakan oleh rekan saya Andi Rijal. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.